Bapak Ibu sekalian, dimanapun saudara berada, pada hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul atau dengan tema berdoa dalam kesesakan. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 118 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Beberapa bulan yang lalu, ketika virus corona ini mencengkeram kota Wuhan di Tiongkok, maka banyak negara ikut prihatin dengan virus ini. Dan negara-negara mengharapkan supaya virus ini tidak bisa menular ke negara-negara lain. Dan pada saat itu pemerintah Tiongkok, mereka berjuang dengan begitu rupa supaya dengan demikian maka virus ini ditekan. Ternyata virus ini menyebar dengan begitu luas sehingga virus ini bisa menyebar ke negara-negara lain juga. Sehingga dalam tempo yang sangat singkat maka virus ini menyebar di 160 negara di dunia ini. Dan tidak terkecuali negara kita, Indonesia. Mana Indonesia ini mulai masuk di kota Jakarta, kemudian masuk di ibu kota provinsi, lalu turun ke ibu kota kabupaten, kecamatan, bahkan sampai di seluruh pedalaman Indonesia. Dan virus ini begitu cepat menular di seluruh dunia pada saat-saat ini. Virus ini merupakan monster yang sangat menakutkan bagi dunia ini di abad ini, saudara-saudara. Dalam hal ini semua orang menjadi cemas dan takut. Semua orang menjadi khawatir tentang kehidupan dan masa depannya, serta masa depan daripada bangsanya dan negaranya
masing-masing. Sebab dengan adanya virus ini, maka kita tidak boleh pergi kemana-mana. Karena apa? Ketika kita naik pesawat, di sana ada virus. Ketika kita naik kereta api, maka di sana juga ada virus. Ketika kita naik mobil kendaraan umum, di sana juga ada virus. Ketika kita ada di pasar, maka di sana ada virus. Dan kita dilarang untuk tidak boleh berkerumunan orang banyak. Sebab ketika berkerumunan orang banyak, maka virus itu dengan mudah untuk menular. Kita dipaksa untuk tidak boleh pergi kemana-mana. Justru kita dipaksa untuk tinggal di rumah saja. Maka melalui mimbar ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa di balik semua ini, iblis telah berkamuflasi seolah-olah dia adalah seperti Tuhan. Dia ada di mana-mana. Dengan tujuan bukan untuk menolong manusia, tapi tujuan daripada iblis ini adalah untuk menghancurkan masa depan manusia, untuk membunuh, bahkan untuk membinasakan manusia. Kita semua mengalami kesesakan, kita semua mengalami kecemasan, dan kita juga mengalami ketakutan dalam kehidupan kita sekalian. Pemerintah pusing bagaimana caranya untuk bisa menekan virus ini agar tidak menyebar luas, saudara-saudara. Perekonomian terganggu, perekonomian terhenti, anak-anak sekolah diliburkan, pegawai-pegawai dirumahkan, dan beberapa daerah harus lockdown karena sudah termasuk zona merah. Sampai kegiatan ibadah pun diliburkan, saudara bayangkan. Tempat di mana umat Tuhan untuk berdoa mencari Tuhan justru diliburkan karena dikhawatirkan virus itu juga akan menyebar, sehingga banyak orang yang akan mendapatkan penularan itu. Dan sudah terbukti bahwa di tempat-tempat ibadah banyak orang yang tertular oleh virus ini, dan bahkan banyak yang meninggal, saudara-saudara. Virus ini mengancam semua lini kehidupan manusia. Semua orang panik, semua orang takut, semua orang cemas. Tetapi pada hari ini saya ingin menyampaikan bagi kita semua, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi situasi ini. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengingatkan pada kita sekalian bahwa kita harus berseru memohon pertolongan Tuhan. Karena saya percaya kalau kita berseru, kemudian kita memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan mendengar dan Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita sekalian. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian dan mengajak semua umat Tuhan dimanapun berada. Mari kita membangun kubu doa sebagai benteng pertahanan kita. Mari kita membangun kubu doa sebagai benteng perlindungan kita. Karena senjata kita dan kekuatan kita, yaitu untuk melawan virus ini, adalah ketika kita berdoa dan minta perlindungan daripada Tuhan. Ketika kita berdoa dan kita bernaung pada tempat yang maha tinggi, yaitu Tuhan, yaitu menjadi kubu pertahanan kita, maka kita akan dilindunginya, kita akan dibentenginya, kita akan dinaunginya, sehingga dengan demikian maka kita akan diselamatkan. Sebab itu inilah waktunya di mana kita harus bersehati, kemudian kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan mujizat. Yang sanggup untuk menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, dan berbagai macam penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Maka demikian juga dengan menghadapi virus ini, marilah kita membawa seluruh keluarga kita dan kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, saya percaya Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan melindungi keluarga kita, dan Tuhan akan menyelamatkan kita, serta Tuhan juga akan melepaskan kita dari malapetaka besar yang sedang melanda dunia ini. Kita semua percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah mati di Bukit Golgota, dan maut sudah dikalahkan, termasuk segala bentuk sakit penyakit, penyakit sampar, penyakit menular, telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Dan oleh kuasa darahnya, dia akan melepaskan kita. Oleh kuasa darahnya,
kita akan dilindungi oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian, maka pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Maka mari kita mengambil tanggung jawab sebagai orang-orang percaya. Berdoa buat bangsa ini, berdoa buat daerah di mana kita tinggal. Dan terlebih kita akan berdoa buat keluarga kita dan keselamatan keluarga kita. Serta masa depan daripada keluarga kita. Dan kita percaya dengan demikian, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya, dan Dia akan menyelamatkan kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami tahu bahwa virus corona ini mengancam seluruh dunia. Dan virus corona ini sedang mengancam kehidupan kami. Sehingga kami mengalami ketakutan dan mengalami kegentaran, kekhawatiran dalam kehidupan kami. Tapi pada siang hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kami semua, bahwa ketika kami berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa kami. Dan Tuhan akan melepaskan kami daripada semua kuasa kegelapan ini. Maka pada saat ini kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menjauhkan kami dari virus corona ini. Kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kiranya Tuhan menyelamatkan kami. Kiranya Tuhan melindungi kami dan melepaskan kami dari semua penyakit sampar yang sedang menghantui kami dan ingin mencabut nyawa kami, yang sedang ingin membunuh dan membinasakan kehidupan umat manusia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyelamatkan kami. Dan pada hari ini Tuhan, ketika Engkau menemukan kami, jikalau ada dosa dan kesalahan dalam hidup kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan-Mu untuk menyucikan kami dari segala dosa kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan membebaskan kami daripada kuasa dosa yang menyebabkan hukuman Tuhan turun atas manusia pada saat ini. Untuk itu kami mohonkan belas kasihan. Ampunilah kami Tuhan. Tolonglah kami dan selamatkanlah kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu ada kuasa. Tidak ada seorang pun yang akan mengambil nyawa kami kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Tidak ada sehelai rambut pun yang akan gugur dari kepala kami kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Oleh sebab itu kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan hari ini kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Tuhan akan melindungi kami dan melepaskan kami dari kuasa penyakit sampar ini. Dan hari ini kami selalu ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga.